Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga teman-teman dikasih sehat selalu, dalam keadaan sehat selalu, agar bisa mengikuti kuliah daring yang sangat membosankan ini dengan maksimal. Di sini saya atas nama Muhammad Iqbal Komaruzzaman ingin atau akan menyampaikan sedikit respon tentang video yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen, yaitu mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Adi Sudrajat MPDI. Di sini dari sudut pandang saya sendiri tentang video tersebut, yaitu ada kisah atau cerita tentang anak kecil atau sebelum anak kecil itu ada keluarga. Di situ terdapat 4 anggota keluarga, dan di antara salah satu keluarga itu adalah anak dari bapak, seorang anak yang memiliki dikatakan kekurangan itu nggak bisa, yaitu memiliki kelebihan khusus atau dengan kata lain itu memiliki suatu fenomena yang beda dari anak pada umumnya gitu, yaitu anaknya bernama Ihsan. Di situ Ihsan itu diceritakan sebagai anak yang nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, tapi dia dari segi yang lain, contohnya kesenian, rasa ingin tahunya, itu sangat luar biasa. Tapi kurangnya dukungan atau pengertian atau perhatian dari orang tua, jadi si anak itu serba salah di mata orang tuanya. Dan di situ mungkin saja si orang tua faktornya tidak tahu tentang apa yang dibutuhkan anaknya itu, atau penyakit apa atau apa. Mungkin menganggapnya anggapan dari orang tua itu anaknya itu normal, tapi di sisi lain anaknya itu berkebutuhan khusus gitu. Terus si Ihsan ini baru kelas 3, dan di sekolahnya yang pertama itu dia sangat dikucilkan sama guru, sama teman-temannya juga. Soalnya ketika dia ada tugas atau ada perintah dari guru itu responnya lambat. Terus seiring berjalannya waktu, di situ si orang tuanya jengkel, soalnya melihat si Ihsan ini, si anak ini nggak ada perkembangan sama sekali di sekolah tersebut. Akhirnya si Ihsan ini dikirim di sekolah asrama. Tapi si Ihsan ini menolak, soalnya dia merasa seperti anak pada umumnya. Tapi dari segi lain si bapak merasa anaknya itu nggak normal. Bukannya nggak normal sih, jengkel, soalnya sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dan kelakuan-kelakuan
yang tidak sesuai dengan anak pada seumurannya gitu. Terus si Ihsan itu sangat berontak dan sangat sangat tidak mau disekolahkan di asrama, tapi dipaksa oleh bapaknya. Terus singkat cerita, si Ihsan ini di sekolah barunya ini ada seorang guru kesenian yang jejak digitalnya atau seorang guru ini waktu kecilnya juga mengalami seperti Ihsan. Akhirnya si seorang guru ini mencari tahu tentang apa sih yang dibutuhkan Ihsan ini, apa sih yang harus dilakukan ke Ihsan ini, saling mencari tahu. Akhirnya dia tahu caranya, terus dia memperhatikan khusus si Ihsan ini. Terus lama-lama si Ihsan merasa nyaman dengan perlakuan si guru kesenian ini. Si gurunya ini merasa nyaman, merasa asik, soalnya metode belajar yang disampaikan untuk Ihsan itu sangat beda dengan yang lain. Jadi dia merasa nyaman, akhirnya lambatnya waktu si Ihsan ini bisa menguasai baca tulis. Dan akhirnya si Ihsan ini bisa memiliki prestasi. Soalnya sewaktu itu gurunya mengadakan lomba lukis, semua boleh ikut, termasuk guru, termasuk karyawan. Dan soalnya si guru ini tahu kalau si Ihsan ini bidangnya ini enggak, bidangnya di kesenian dan enggak di ilmu-ilmu lain. Ya kalau diasah mungkin bisa, tapi lambat. Terus waktu ada lomba lukis, Ihsan mendapat juara 1. Di situ kalau menurut saya si guru ini untuk membangkitkan rasa percaya diri si Ihsan dengan adanya mengadakan lomba ini. Terus akhirnya si Ihsan bisa normal, bisa tertawa, pokoknya senang sih si Ihsan setelah adanya lomba kesenian ini. Dan sudut pandang saya sebagai guru, atau ketika ada guru, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, itu seharusnya ya seperti yang dilakukan oleh si guru kesenian ini. Jangan menuntut si peserta didik untuk menguasai semua apa yang diajarkan, karena setiap peserta didik itu memiliki potensinya sendiri-sendiri. Contohnya, si A memiliki potensi di bidang matematika, si B memiliki potensi di bidang bahasa, si C memiliki potensi di bidang kesenian, menggambar, olahraga, dan lain-lain. Jadi seorang guru itu harus bisa meneliti atau mengamati peserta didik, di mana sih letak potensi, atau potensi apa sih yang dimiliki peserta didik kita gitu. Akhirnya kita sebagai guru bisa mengarahkan, sebagai pendidik bisa mengarahkan dan bisa menyupport potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Terus kalau dari sudut pandang orang tua, kita seumpama memiliki anak seperti Ihsan,
itu seharusnya diberi perhatian khusus. Jangan dibentak-bentak, jangan, pokoknya selalu menyupport terus. Jangan sampai dia itu merasa jengkel dan jangan sampai dia itu merasa jera tentang apa yang dilakukannya. Soalnya kalau sampai dia merasa jera, pasti imajinasinya tentang apa potensi dalam dirinya itu terhambat gitu. Dan saya di sini menonton video ini menangis. Soalnya saya ingat saudara saya yang nggak ada, yaitu saudara yang nomor 5. Mungkin saja kalau dia masih ada, mungkin jejak hidupnya seperti Ihsan, yaitu sangat berkebutuhan khusus tentang apapun itu. Soalnya ada penyakit, ada cobaan dari Tuhan, atau itu nikmat atau apalah, pokoknya dia itu berkebutuhan khusus. Dan semoga saudara saya yang sudah nggak ada ini bisa menjemput orang tua saya di surga nanti. Sekian respon video dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan di hati yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.